bercita-cita punya bisnis tapi baru sebatas cita-cita. Nah, oleh karena itu dalam kegiatan bisnis kita, sebagai orang muslim kita harus memperhatikan faktor itu. Selama dilakukan dengan cara yang halal, di luar Islam barangkali yang penting untung gitu ya. Tapi kita sebagai orang beriman, orang muslim ya harus memperhatikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Masih semangat ya? Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah kembali hadir di sesi 2 kali ini. Mungkin kalau tadi kita membahas pembahasan kita tadi mungkin mengenai bisnis ya bersama narasumber pertama kita. Dan sekarang kita bersama narasumber kedua kita dengan Bapak Aris Badardin Toha, Sarjana Agama, Magister Agama. Oke, nanti teman-teman minta tolong untuk diperhatikan ya, karena kali ini pembahasan kita ada di etika berbisnis. Jadi nanti buat teman-teman semuanya bisa tahu gimana sih berbisnis itu yang baik dan benar, itu nanti kita bahas di obrolan kita hari ini. Oke, selamat siang Bapak. Selamat Sehat siang. ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke Pak, tadi ya sudah ini disampaikan di bumpernya terlihat etika berbisnis yang akan kita bahas untuk kali ini. Mungkin dari Pak Toha, karena tadi waktunya mungkin tidak lama ya Pak nanti waktunya. Ya. Dari Pak Toha sendiri tidak Tidak bisa. usah Oke, lama-lama. oke boleh. Nah, nanti boleh tolong Pak disampaikan kepada teman-teman semuanya etika berbisnis itu yang baik yang benar itu seperti apa? Oke. Oke. Mungkin bisa dimulai dari perkenalan dari etika berbisnisnya. Monggo ya. Bapak. Sekarang? Boleh, Oh, silahkan. saya kira besok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, Alhamdulillah siang ini di tengah cuaca yang begitu panas. Panas ya? Panas apa dingin ini? Oh, sekarang dingin ya. Kalau di luar sangat panas, beberapa hari ini kita masih diberi kekuatan, digerakkan kaki dan tangan kita untuk menuju majelis taklim ya. Dalam tajuk kegiatan inspirasi bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang etika bisnis di dalam Islam. Baik, ketika kita bicara tentang bisnis, saya kira kita semua sudah ada di dalamnya. Ya. Baik kita sebagai seorang pelaku bisnis, dalam artian barangkali ada teman-teman sekarang yang menjadi reseller, ya. Atau mungkin menjadi drop shipper, atau mungkin menjadi afiliator bisnis. Atau mungkin di antara kita sudah ada yang bercita-cita punya bisnis tapi baru sebatas cita-cita. Atau paling tidak kita sudah terlibat dalam kegiatan bisnis itu sebagai konsumen, pembeli. Dan saya kira kalau tentang membeli sesuatu lewat kegiatan bisnis itu sudah menjadi hal yang sangat biasa dalam kehidupan kita. Saya hampir yakin teman-teman semua sudah tiap hari membeli makan, minum, ya toh, kebutuhan-kebutuhan hariannya, baik itu secara offline maupun online. Ya, itu semua adalah bentuk kegiatan bisnis itu sendiri.
Nah, oleh karena itu kalau apa itu bisnis, saya kira kita semua sudah tahu ya. Bisnis itu diantaranya yang sering kita kenal itu adalah kegiatan jual beli dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah bisnis yang kita jalani itu masuk dalam kategori bisnis yang berkah atau tidak. Mungkin bagi teman-teman yang sudah memiliki unit bisnis itu sudah mulai menuai keuntungan. Tetapi pertanyaannya apakah keuntungan yang didapat itu masuk dalam kategori rizki yang berkah atau tidak. Maka disinilah pentingnya yang namanya etika ya di dalam menjalankan kegiatan bisnis kita. Nah, kenapa kita membutuhkan etika? Teman-teman, bahwa kita seorang muslim itu selalu terikat dengan yang namanya syariah. Ya. Di dalam Al-Quran surat Ad-Jathiyah ayat yang ke-18 Allah berfirman, "Tsumma ja'alnaka ala syari'atam minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami telah menjadikan untukmu ala syari'atam minal amr, peraturan. Syariah itu artinya kan peraturan. Peraturan-peraturan atas setiap perkara, atas setiap persoalan. Fattabi'ha, maka ikutilah peraturan itu. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun, dan janganlah engkau mengikuti ya hawa nafsu orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan. Lebih jauh lagi Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Oleh karena itu, ya, hal yang harus kita lakukan adalah islamisasi seluruh kegiatan kita, termasuk di dalamnya adalah kegiatan bisnis. Nah, ini yang harus mendasari kenapa di dalam berbisnis itu tidak semata-mata keuntungan yang kita peroleh, tetapi di sana adalah bentuk mengikuti syariahnya, mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dasarnya begitu. Nah, kalau bicara tentang etika, ya, bicara tentang etika bisnis, maka kita tidak akan lepas dari yang namanya mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya. Karena kalau kita bicara etika, itu adalah bicara tentang norma, nilai, baik dan buruk, halal, haram gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam kegiatan bisnis kita, sebagai orang muslim kita harus memperhatikan faktor itu. Jadi jangan semata-mata kita mendapatkan keuntungan tapi mengabaikan faktor halal haramnya, boleh tidaknya, sesuai dengan aturan syariah tadi. Oleh karena itu maka penting bagi kita mengetahui etika bisnis di dalam Islam itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, di antara prinsip-prinsip utama etika bisnis Islam, yang pertama adalah kita harus memahami bahwa di dalam Islam itu bisnis itu adalah bagian dari ibadah. Nah, ini yang barangkali tidak semua yang berbisnis itu menyadari bahwa bisnis itu bagian dari ibadah. Ya. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba, dan Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka dari ayat ini inspirasinya adalah bahwa setiap transaksi jual beli, transaksi bisnis itu adalah bagian dari sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah dan itu bagian dari ibadah. Jadi pengertian ibadah itu tidak sekedar ibadah dalam bentuk ritual seperti sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Tetapi dalam bingkai ibadah yang lebih luas dalam arti ibadah ghairu mahdhah, ya. Karena jual beli, transaksi-transaksi ekonomi itu bagian dari bentuk ibadah, ya
kategorinya ibadah ghairu mahdhah. Kalau Ibnu Taimiyah itu mendefinisikan ibadah ghairu mahdhah itu kullu ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Jadi ibadah ghairu mahdhah itu setiap perbuatan amal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu perkataan maupun perbuatan, baik yang sifatnya zahir maupun batin. Maka transaksi bisnis yang kita lakukan tuh masuk dalam bingkai ibadah. Nah, ketika kita menyadari bahwa bisnis kita itu ibadah dan kita niatkan untuk ibadah, maka segala perjalanan kita dalam bisnis itu adalah bagian dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak sekarang mengatakan lelah menjadi lillah, nah gitu. Jadi lelah kita itu dicatat sebagai bentuk persembahan kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan pesanan, kemudian kita mencatat, memproses, maka semua itu adalah bagian dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekali lagi menunjukkan bahwa aktivitas bisnis itu selama dilakukan dengan cara yang halal, maka itu adalah bagian yang menjadi ladang amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kelak ya, meskipun di dunia kita sudah mendapatkan balasan berupa keuntungan, nah kelak di akhirat itu juga akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada hadis yang terjemahnya hadis riwayat At-Tirmidzi, pedagang yang jujur ya, yang terpercaya itu akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur, orang yang benar dan juga para syuhada. Ini kan luar biasa, sesuatu yang menjanjikan ya. Besok orang-orang yang berbisnis dengan jujur itu kelak di akhirat akan bersama para nabi, orang siddiqin, orang-orang yang jujur dan juga orang-orang yang mati syahid. Nah, pengen kan kita kalau di surga ketemu dengan nabi iya dong, gitu ya. Senang sekali kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, oleh karena itu ketika memahami bahwa bisnis itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah, maka kita harus memegang prinsip-prinsip di dalam bisnis itu. Ya. Jadi tidak semau gue kira-kira gitu, tidak yang penting untung, tidak begitu. Ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Apalagi tadi ayatnya kan kita harus mengikuti syariah, aturannya Allah. Dan dilarang untuk mengikuti orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan kan gitu. Nah, maka kita harus memahami prinsip-prinsip di dalam bisnis menurut Islam. Pertama, bahwa bisnis itu harus dijalankan dengan prinsip kejujuran. Ya. Ini penting sekali saya kira, kejujuran dalam bisnis. Dan hindari yang namanya lawannya dari kejujuran itu adalah apa Mbak kira-kira? Bohong. Kedustaan, bohong. Kalau dalam etika bisnis itu dikenal dengan transaksi yang mengandung unsur tadlis. Tadlis itu adalah penyimpangan. Nah, jadi prinsip pertama saat kita menjalankan bisnis itu jujur. Memiliki akhlak sidik, asidku, artinya jujur. Dan siapa yang menjadi contoh kita ketika kita berbisnis? Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Rasulullah itu sebelum diangkat menjadi nabi usia 25 tahun, beliau sudah berbisnis gitu. Ya, diawali dengan beliau menjadi dalam tanda petik pegawainya Ibu Khadijah yang seorang saudagar yang kaya raya. Kemudian beliau menjadi orang yang dipercaya oleh Ibu Khadijah untuk menjualkan barangnya. Nah, dalam buku Muhammad seorang pedagang, seorang saudagar, nanti kita bisa baca bagaimana akhlak beliau ketika melakukan transaksi bisnis. Rasulullah itu ketika berbisnis itu memegang prinsip kejujuran. Dengan cara apa? Beliau menginformasikan barang yang beliau jual itu dengan seterang-terangnya, sejujur-jujurnya. Bahkan beliau mengatakan kalau ada barang itu yang cacat, beliau sampaikan, oh barang saya cacatnya ini, kekurangannya ini. Sehingga sama sekali beliau tidak melakukan kebohongan, menipu,
ya, apalagi menyembunyikan, ya, apabila ada barang-barangnya yang memiliki cacat dan lain sebagainya, ya. Nah, ini prinsip yang pertama. Nah, contohnya misalnya bagi kita para mahasiswa yang sudah punya bisnis, ya tentu menghindari tadlis itu atau kebohongan itu bisa diwujudkan dalam bentuk misalnya kalau upload foto-foto produk, ya, bagus-bagus gitu ya. Tetapi ketika dikirim ternyata barangnya tidak sesuai dengan foto yang dicantumkan, gitu ya. Itu contoh bentuk ketidakjujuran. Atau misalnya testimoni yang direkayasa. Ya, kalau di marketplace itu kan sering ada testimoni ya, tapi testimoninya direkayasa. Nah, itu bentuk-bentuk yang menyimpang dari prinsip kejujuran. Yang kedua adalah prinsip amanah. Ya, prinsip amanah. Amanah itu artinya dipercaya, dapat dipercaya. Maka ketika kita berbisnis dengan mengedepankan amanah ini, yang akan muncul adalah kepercayaan publik, kepercayaan konsumen kepada kita. Ya. Jadi ketika kita menjual barang, ketika kita bertransaksi, maka kedepankan amanah. Ya. Ketika kita menjanjikan pengiriman barang misalnya 2 hari sampai, ya kita upayakan sampai. Ketika kita dipesan dalam prinsip bisnis atau dalam kegiatan bisnis itu ada namanya transaksi salam ya, pesan barang gitu ya, dengan ukuran sekian, dengan panjang, lebar atau dimensinya sekian, jadinya sekian hari, maka kita berusaha untuk memenuhi apa yang sudah kita janjikan. Nah, ini prinsip-prinsip amanah. Yang ketiga adalah tidak curang. Nah, ini yang ketiga. Adil, tidak mendolimi dan tidak terdolimi. Kalau dalam Al-Quran itu ketika bicara tentang riba itu kan la tadlimuna wa la tudlamun. Jadi ketika kita berbisnis itu janganlah kita mendolimi dan jangan didolimi. Prinsipnya dalam kegiatan bisnis itu ada transaksi yang antara dimingkum, ada keridoan di antara kedua belah pihak. Nah, kalau konteks ayatnya sebetulnya ketika saat itu terjadi yang namanya riba, gitu ya, maka Allah memerintahkan agar kita mengambil pokoknya saja, tinggalkan ribanya, gitu. Sehingga dengan praktek seperti itu kita tidak mendolimi dan juga tidak terdolimi. Artinya kalau kita meninggalkan riba, maka bunga yang tadinya menjadi tanggungan si peminjam itu kita relakan. Kita tidak mendolimi mereka, tidak membebani mereka. Dan kita mengambil pokoknya saja. Artinya pokok itu tidak hilang. Kita tetap bisa mendapatkan hak kita atau pokok dari yang kita pinjamkan. Maka ayatnya kan la tadlimuna wa la tudlamun. Oleh karena itu prinsip keadilan, tidak mendolimi salah satu pihak ini juga harus kita junjung tinggi dalam setiap transaksi bisnis. Nah, ini biasanya begini, kalau ada orang jual butuh uang, itu kan biasanya harganya di banting harga, istilahnya ya, banting harga. Nah, itu bisa jadi dia menjual itu karena memang sangat butuh uang sehingga harga yang dia patok itu tidak sesuai dengan harga pasar. Nah, ini sebetulnya juga kita sering, kasihan juga gitu ya. Misalnya dia jual rumah yang seharusnya dengan rumah dengan ukuran, dengan bentuk dan lain sebagainya, itu nilai asetnya kira-kira 500 juta. Karena dia sangat butuh, dia jual 100 juta. Kalau menurut Mbak Anissa ini kira-kira dolim apa tidak? Dolim lah Pak itu. Ya, tapi dia butuh gitu loh. Dia membutuhkan itu, sehingga ya ini kasihan juga sebetulnya. Orang menjual asetnya karena dalam keadaan terpaksa, tapi harganya itu tidak wajar, sangat turun. Nah, ini bagi si pembeli yang misalnya tidak berpikir tentang tadi, bisa jadi ini kesempatan emas. Wah, dapat aset yang nilainya misalnya 500 juta kok saya cuma mengeluarkan uang 100 juta. Tapi kalau yang berpegang prinsip tadi itu ya,
tidak mendolimi dan tidak terdolimi itu barangkali berpikir ulang, kasihan gitu ya. Apalagi orang sudah susah, biasanya yang jual barangnya murah, Ya, itu kan sebenarnya betul dia butuh sekali, Pak. uang, ya, butuh uang. Tapi ini juga menjadi problem ya masyarakat kita. Jadi memang prinsip-prinsip keadilan itu harus kita jaga ya dalam kita melakukan transaksi bisnis. Yang keempat ya Mbak ya. Iya, Yang boleh, keempat silakan, Pak. adalah tidak mengandung riba dan gharar. Gharar itu artinya ketidakpastian. Yang ini saya kira masih banyak dilakukan di masyarakat kita. Kalau di kampung saya itu dulu ada, mungkin masih sampai sekarang ya, jual beli dengan mengandung ketidakpastian, gharar. Misalnya jual beli ijon. Ya. Di kampung saya itu orang-orang yang punya pohon buah mangga, nah itu masih kecil-kecil, itu sudah dibeli. Kalau di kampung itu istilahnya ditebas namanya ya. Misalnya baru umur berapa minggu gitu, masih kecil itu sudah dibeli oleh seorang tengkulak. Misalnya satu pohon itu dia beli 1,5 juta. Nah, seperti ini mengandung ketidakpastian. Kenapa? Bisa jadi salah satu pihak nanti terdolimi lagi gitu. Katakanlah setelah terjadi kesepakatan, ya ridho di antara mereka sepakat. Oke, saya beli 1,5 juta, kemudian si pemilik pohon itu juga sepakat dibeli 1,5 juta. Tapi misalnya ya, setelah terjadi kesepakatan, kemudian dibayar, tiba-tiba terjadi angin puting beliung. Wah, sehingga seluruh buah mangga yang masih kecil-kecil itu rontok semua. Nah ini kira-kira yang terdolimi yang mana ini? yang mana yang terdolimi? Yang membeli kan? Iya. Ya, dia sudah mengeluarkan uang 1,5 juta, tiba-tiba seluruh pohon buah mangganya itu habis semua. Ya. Tapi bisa jadi juga pohon itu membuahkan buah mangga yang berlipat-lipat. Yang kalau itu dijual saat itu bisa jadi lakunya bisa 3 juta, bisa 4 juta. Kira-kira yang terdolimi siapa? Ya, Pak. Yang Ya? mana, Cel? Yang punya kan? Ya, yang punya. Ya. Harusnya aku dapat uang 3 juta, 4 juta, kemarin sudah saya jual 1,5 juta. Ini kan berarti salah satu pihak terdolimi. Nah ini namanya gharar. Jadi jual beli mengandung ketidakpastian. Dan yang terakhir, biar nggak lama-lama, di antara prinsip-prinsip jual beli dalam Islam atau etika bisnis dalam Islam, itu adalah bahwa pastikan bahwa dalam kegiatan transaksi bisnis itu halal dalam segala hal. Pertama adalah dari sisi barangnya, yang kedua adalah prosesnya, dan yang ketiga adalah penggunaannya. Maka kita mengenal di dalam Islam itu ada larangan yang namanya najasah. Jual beli najasah itu artinya jual beli barang-barang yang najis. Seperti apa misalnya khamr, minuman keras, kemudian babi, kemudian apalagi ya, yes, pokoknya banyak ya, barang-barang yang mengandung kenajisan. Haram itu ya, yang hukumnya haram. Jadi meskipun transaksinya oke, ya, penggunaannya oke, tetapi kalau zatnya sendiri, barangnya sendiri itu haram, maka transaksi itu masuk dalam kategori bisnis yang haram, gitu ya. Ya, misalnya khamr ya, jual beli ya. Ya, penjual juga menjual barangnya, kemudian pembeli juga mengeluarkan uang untuk membeli barangnya, transaksinya sah. Ya, dia gunakan untuk minum, minum itu kan kebutuhan kita ya. Tetapi ya yang diminum itu adalah barang najis. Khamr itu adalah barang najis. Maka itu bagian dari melanggar etika bisnis dalam Islam. Jadi kita tidak boleh jual beli barang yang haram, ya. Termasuk babi. Padahal babi itu katanya enak ya Mbak ya? Saya juga nggak tahu loh Pak. Oh nggak tahu ya. Jadi babi itu konon salah satu hewan piaraan yang sangat menguntungkan kalau dipelihara. Karena kalau babi itu
ternak babi itu katanya kalau sekali beranak itu bisa puluhan, bisa cepat kembali modal gitu ya. Tapi ya karena memang itu barang dilarang untuk diperjualbelikan, ya kita harus tunduk kepada syariat gitu. Nah, Berarti ya meskipun itulah kira-kira. transaksinya sah gitu ya Pak. Ya tapi meskipun juga- transaksinya sah ya ada penjual, ada pembeli, ada alat tukarnya Iya. gitu ya. Ya untuk makan gitu. Padahal makan itu kan boleh ya. Tapi yang Kebutuhan dimakan gitu itu ya makanannya, zatnya atau babinya itu sendiri kan dilarang ya dalam syariat. Nah, itu kira-kira Mbak. Jadi intinya etika bisnis dalam Islam itu seperangkat nilai, aturan ya yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang digunakan untuk mengatur bagaimana bisnis itu menjadi berkah, intinya itu. Oke. Gitu Mbak Anissa. Oke, terima kasih Pak. Ini banyak sekali tadi yang sudah disampaikan dari Pak Toha ya. Mungkin tapi ada satu Pak yang ingin saya tanyakan Ya, ini ya. ya. Ini kalau tadi etikanya berbisnis itu ternyata banyak sekali ya Pak. Ya. Nah ini ada satu yang umum di lingkungan kita itu kalau ada event atau acara itu biasanya kita ada yang namanya main boneka capit. Nah Ya, itu, ya. nah kan itu kita bayar sejumlah berapa, itu kita bisa milih mau pilih nih boneka yang besar atau yang kecil gitu. Nah itu saya tuh selalu mikir kalau boneka capit ini apakah dia tuh masuk dalam berjudi atau bagaimana? Karena itu kan menukar gitu ya Pak. Ya, ya. Ya, boneka capit yang itu ya, gerak-gerak ini Ya, tuh ya. betul Setelah kita sekali, Pak. masukkan uang atau koin, kemudian kita gerakkan terus meluncur itu ya. Nah itu saya kira juga masuk dalam kategori yang tadi salah satu bentuk transaksi yang mengandung ketidakpastian ya. Padahal kan konsep jual beli itu ada yang kita keluarkan, alat tukar, kita bayarkan, kemudian kita mendapatkan sesuatu. Nah kalau itu kan lebih masuk kepada ketidakpastian. Kita mengeluarkan uang tapi oke. tidak mendapatkan barang. Iya, Ya, prinsipnya betul. kan seperti dengan judi ya. Ya, jadi kalau menurut saya ini sesuatu yang sifatnya penuh dengan ketidakpastian ya lebih baik kita Hindari ya Pak. saja. Ya Oke. karena banyak ya jadi kreativitas dalam bisnis itu banyak sekali. Nah, ini kita perlu hati-hati ya. Mana bisnis-bisnis yang masuk kategori yang boleh, mana yang tidak, ini membutuhkan kehati-hatian kita. Ya. Termasuk permainan anak-anak, terus Iya. itu ada yang mancing ikan, beli koin, terus kemudian mancing 5.000, kemudian apa itu kalau dapat ikan, kemudian ditukar dan lain sebagainya. Nah ini juga saya kira bersinggungan dengan persoalan mengandung horor atau ketidakpastian itu tadi. Oke, mungkin ini Pak tadi yang disampaikan sudah banyak sekali ya. Tapi mungkin kalau dari saya lempar ke audiens boleh Pak? Oke, boleh, Kalau dari silakan, teman-teman silakan. mungkin ada yang mau bertanya silahkan. Jadi nanti yang tadi udah tanya boleh sekarang mau tanya lagi. Hadiahnya masih banyak, tenang aja. Oke Oh, iya. silahkan. Kalau ada yang mau tanya bisa angkat tangannya. Oke, boleh silahkan. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Izin bertanya Bapak Pak Toha mengenai Ya. prinsip transaksi jual beli di Islam ya Pak. Tadi mengenai tentang keadilan dan kejujuran, bagaimana pandangan Islam kalau semisal ada misal yang berbisnis dengan praktik harga coret, misal harganya tuh dinaikkan dulu Pak, dari terus kemudian didiskonkan, padahal harganya tetap segitu Pak. Apakah itu masuknya dosa atau apa ya, riba atau bukan tadi? Apa tadi? Iya, iya. Oke, Eh, terima kasih. karena berbohong kan Kak. Ya. Itu. Nah, apakah itu masih sah atau enggak itu aja. Terima kasih Kak. Oke, terima Ya. kasih. Terima kasih Mas, menarik pertanyaannya. Jadi sering kita apa ya, tergoda untuk belanja terutama ketika apa itu namanya? Flash Promo sale. flash sale gitu ya Pak. Apa Padahal flash? harganya sama ya. Ya, sebenarnya ini banyak diperbincangkan. Bahkan ada beberapa ulama yang memasukkan kategori seperti itu tuh mengandung unsur tadi, tadlis tadi. Jadi ada unsur penipuannya. Jadi sebenarnya barangnya itu dinaikkan dulu, dibuat seolah-olah ada promo besar-besaran. Nah, sehingga bisa jadi itu sebetulnya harganya ya segitu gitu ya. Nah, ini kita juga perlu berhati-hati. Memang terkadang promo-promo seperti itu kan menarik gitu ya. Tapi memang
itu adalah salah satu strategi bisnis saja gitu ya. Yang kita juga harus hati-hati saja. Cuma persoalannya memang dalam persaingan yang sangat ketat seperti ini banyak para pedagang yang menggunakan segala strateginya gitu ya, dalam tanda petik strategi gitu ya, yang terkadang tidak memperhatikan tadi etika berbisnis kalau menurut Islam gitu ya. Karena bisa jadi kalau di luar Islam barangkali yang penting untung gitu ya, tapi kita sebagai orang beriman, orang muslim ya harus memperhatikan tadi. Jangan sampai kita menipu, jangan sampai kita tertipu gitu ya. Ya kita perhatikan setiap detail bentuk transaksinya. Termasuk begini, dalam kaitannya jual beli di era sekarang ini kita mengenal ada namanya predatory pricing. Jadi jual rugi. Yang sekarang sedang saya teliti itu adalah praktek Starlink ya. Kita mengenal ada produk Starlink miliknya Elon Musk ya. Internet dengan kecepatan sekian ya, 100 Mbps ya. Itu dijual hanya 750.000 per bulan. Yang antenanya itu langsung ngakses ke satelitnya Elon Musk itu ya. Nah ini sedang diajukan perkara ke KPPU, Komisi Persaingan Usaha. Karena ini dianggap sebagai salah satu entitas bisnis yang mempraktekkan predatory pricing. Jadi dia menurunkan harga ya. Kemudian kalau setelah dapat banyak pelanggan, itu kemudian dia menaikkan harganya. Jadi ini untuk memecah fokus bisnis hanya pada beberapa institusi. Nah, karena itu beberapa ISP sekarang juga sudah mengajukan keberatan atas praktek dari Starlink ini. Nah, ini saya mencoba meneliti ini ya untuk nanti kita jurnalkan ya, kita masukkan dalam jurnal ilmiah. Jadi kita coba untuk melihat apakah praktek seperti ini itu melanggar etika bisnis Islam atau tidak. Jadi buat produk harganya jual rugi istilahnya hanya untuk narik dulu ya. Setelah pembeli itu atau yang berlangganan banyak nanti pelan-pelan harganya dinaikkan. Nah, itu salah satu hal yang patut dicurigai, ini praktek predatory tadi. Gitu Mbak. Berarti itu sebenarnya strategi tapi menyimpang dalam etika ya Pak? Biasanya berlindung dengan kata strategi. Iya, oke, boleh. Jadi begitu ya, mungkin sudah terjawab. Lagi mungkin ada yang mau bertanya, silahkan, boleh. Ada mungkin? Oke, silahkan Mas, boleh. Baik, pertanyaan saya adalah, tadi kan kalau semisal jual beli barang haram dilarang ya Pak ya? Nah, pertanyaan saya itu, jika ada seorang petani, katakanlah seorang petani, ya, saya berjualan sayuran, di mana ternyata sayurannya itu dipakai untuk memberi makan babi. Apakah saya juga terciprat dosanya atau tidak? Di posisi itu saya juga tahu, oh ini peternak babi, tapi dia beli makanannya itu ke saya gitu loh istilahnya. Nah itu apakah saya juga termasuk dosa karena endingnya hasil jualan saya yang awalnya halal itu diberi makan hewan yang haram, seperti itu. Terima kasih. Wah, ini rada angel iki. Pengalaman pribadi ini Pak. Ya, Oke. baik. Terima Jadi kasih ada Mas. seorang petani itu menjual hasil pertaniannya untuk memberi makan babi ya, karena yang memberi itu seorang peternak babi gitu Mas. Oke. Ya, jadi prinsipnya transaksi bisnisnya oke ya. Jadi kita seorang petani punya produk hasil pertanian. Tapi pertanyaan saya, apa babi itu makannya sayuran? Oh ya. Oh, enggak, tapi sayang kalau apel bagus ya dimakan babi gitu ya. Kita enggak juga lah. Peternak babi belanja apel untuk makan babi itu enggak. Ya Itu sayang dimakan ya. sendiri, Pak. Ya, oke. Kalau lah ada seperti itu, prinsip jual belinya saya kira enggak ada masalah ya. Seorang petani menjual produknya ya dibeli oleh seseorang. Jadi meskipun dia tahu itu yang menjual yang membeli produk dia itu seorang peternak babi misalnya.
bisa jadi si penjual itu, petaninya ini tidak tahu kalau itu diberikan kepada babi, karena umumnya yang namanya sayuran, buah-buahan itu ya dimakan orang gitu. Kecuali sisa-sisanya itu bisa jadi untuk babi yang busuk-busuk gitu ya. Prinsipnya kalau menurut saya transaksi si petani dengan seorang pembeli ini sah ya. Produknya oke, sayurannya oke, kemudian juga jual belinya yang tidak ada masalah kan? Ya dibayar gitu ya. Kemudian barangnya sayuran itu juga oke, buah-buahan juga tidak ada masalah, bukan termasuk kategori barang yang najis kan? Sehingga tidak ada masalah. Cuma tadi yang saya bertanya-tanya apa benar ya makanan babi itu apel, jenenge, sayuran, wortel gitu ya, brokoli gitu kira-kira gitu ya. Ya itu umumnya dikonsumsi manusia kan? Gitu Mas Fatih. Oke. Mungkin Tapi pertanyaannya menarik loh Mbak Anissa. pengalaman pribadi bukan Pak ya Pak? Oh ya enggak. Oke. Bisa satu lagi atau cukup Pak? Ya, Bisa satu lagi? satu lagi boleh. Oke boleh. Lagi Ya. silahkan Mas. Ya ini Ternyata- Mas Sultan ini yang tanya ini. Belakang masih ada yang angkat tangan Pak Oh ternyata. iya. Nanti di luar ya. Untuk saat ini kan banyak developer game yang sengaja membuat sistem pay to win agar pemain yang membayar bisa lebih unggul. Apakah ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam atau masih dianggap strategi bisnis yang sah? Sebentar, coba diulang pertanyaannya. Seorang developer game Yang sengaja membuat sistem pay to win heeh, agar pemain yang membayar bisa lebih unggul. Apakah ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam atau masih dianggap strategi bisnis yang sah? Ya, jadi kalau pertanyaan seperti ini detailnya apakah ketika memainkan game itu semuanya bayar atau tidak gitu ya. Dan kemudian setelah tadi dikategorikan yang bayar menang itu apakah itu berupa kompetisi atau tidak. Kalau sekedar game untuk bermain, ada yang pakai akun resmi dengan cara membayar, ada yang sekedar free, ya itu tidak masalah. Tetapi kalau kemudian ada kompetisi, bahwa dalam kompetisi itu semuanya tidak bayar, kemudian ternyata di balik itu yang bayar yang dimenangkan, nah ini bermasalah. Gitu. Jadi tinggal kita lihat, kalau kemudian sama-sama memainkan game itu sama-sama semuanya tidak bayar dan itu dibingkai dalam sebuah kompetisi, tapi kok ternyata dalam kompetisi itu yang bayar dan algoritmanya memenangkan yang bayar, nah itu berarti ada penipuan di situ. Nah itu yang tidak boleh. Apalagi kalau kemudian dalam game itu mengandung judi, ya, sekarang yang banyak ya, Iya, judi betul online, ya itu backgroundnya atau yang dimainkan itu game, tapi ternyata di dalamnya ada judinya. Nah tentu ini sesuatu yang tidak boleh. Apalagi sekarang ini kasus-kasus judi online itu kan sedang marak ya. Dan saya membaca literatur itu 70% pemain judi online. Indonesia ini kan nomor 2 dunia Mbak, pemain judi online terbesar di dunia. Negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia, tapi judi online-nya juga nomor 2 di dunia. nih ya kita harus prihatin ya. Nah jadi rata-rata pemain judi online itu anak-anak remaja. Bahkan kalau dalam hasil penelitian itu saya baca, itu anak-anak usia SD, usia 10 tahun itu sudah banyak yang kecanduan judi online. Nah ini maka ini juga menjadi perhatian teman-teman ketika ya main game ya jangan terjebak pada judi online gitu ya, dan hati-hati juga gitu ya kalau kemudian ya kalau sekedar main game yang akses free kemudian kita hanya sekedar untuk refresh dan lain sebagainya, saya kira tidak masalah. Tapi kalau kemudian terjebak dalam game online tadi yang kemudian di situ mengandung perjudian, nah ini yang menjadi masalah. Karena itu kalau orang sudah terjerat judi itu nanti rentetannya panjang gitu ya. Maka lebih baik kita hindari ya. Sesuatu yang dilarang oleh agama itu pasti di sana ada hikmahnya. Kenapa itu dilarang? Dan kalau dilanggar ya pasti ada
sesuatu yang akan terjadi gitu ya. Itu Mbak Nisa, Mas Sultan. Oke, terima kasih Pak. Ini Ya. masih ada yang angkat tangan, masih bisa diterima atau privat saja Pak? Ya, privat saja ya. Oh, mohon maaf ya untuk teman-teman yang di belakang ya, terima kasih yang angkat tangan karena memang Pak Toha waktunya sudah terbatas. Ya. Jadi nanti bisa ditanyakan di belakang. Oke, lewat Ya. video atau apa ini Pak? Nanti di mata kuliah agama 3 Mbak. Oke, Kita ada mata bisa kuliah. ditanyakan di mata kuliah agama 3 Iya, nanti ya. ada mata kuliah ibadah dan muamalah ya. Nanti di sana kita akan bahas tentang muamalah jual beli, ada macam-macam lah. Nanti kita bicarakan di sana. Bisa disimpan dulu Iya. pertanyaannya. Oke, terima kasih sekali Pak Toha. Ini banyak sekali manfaatnya buat kita semua ya. Jadi teman-teman yang mau berbisnis, berusaha, kita bisa tahu etika berbisnis dalam Islam itu ternyata kalau dijabarkan banyak sekali Wah, ya banyak Pak. sekali, Banyak banyak sekali. sekali. Dan itu bahkan mungkin kita sendiri, mungkin yang kita tahu hanya sedikit dari apa yang disampaikan Pak Toha tadi. Jadi untuk berbisnis tuh yang paling utama jujur ya Pak. Jujur itu paling ya. jujur. Jadi untuk teman-teman yang mau berbisnis, jujur itu harus Ya. utama ya. Dan oke, Pak Toha terima kasih sekali sudah Pantun mau. dulu. Oh, oke, Ya, boleh silakan Pak, ya. monggo. Terakhir, ini penting catatannya. Jadi pertama bahwa kunci sukses bisnis itu adalah niatkan bisnis untuk ibadah. Nah, itu penting ya. Ini yang mendasari setiap kegiatan bisnis kita. Yang kedua, jaga kejujuran. Walau berat ya. Orang mengatakan jujur itu ajur, tetapi bagi kita jujur itu makmur, kira-kira gitu. Yang ketiga, bangun kepercayaan ya. Jadi bukan sekedar keuntungan. Yang keempat, ingat bahwa yang namanya rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah menjemputnya secara halal ya, dengan cara yang halal. Terakhir ada pantun, pergi ke kampus beli buku. Cakep. Cakep ya? Iya. Ya. Jangan lupa membeli pena. Cakep. Kalau mau bisnisnya maju, jujur dan amanah adalah kuncinya. Luar biasa. Boleh tepuk tangannya dulu semuanya. Oke. Oke Mbak, terima Ya, kasih Mbak Anissa. Terima kasih kembali Pak Ya. Toha sudah berkenan menjadi narasumber kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kami semua. Terima kasih. Untuk teman-teman nanti yang bertanya di sesi 1 maupun 2 nanti akan kita panggil ke depan untuk penyerahan hadiahnya. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.